Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jadida, NIM 2402041101122. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesohihan matan hadis. Sebelum memasuki matan hadis, kita harus mengetahui kriteria kesohihan matan hadis. Dalam buku ini, metodologi penelitian hadis Nabi karya Prof. Syuhri Ismail, dijelaskan bahwa suatu matan hadis baru dinyatakan sebagai makbul, yakni diterima karena berkualitas sahih apabila yang pertama, tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam. 3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. 4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama. 5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. 6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesohihannya lebih kuat. Setelah mengetahui kriteria kesohihan matan hadis, maka kita lanjut meneliti matan hadisnya. Kebetulan di sini saya mendapatkan tugas untuk meneliti matan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Di sini jadi saya mengambil dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Ad-Darimi. Dalam kitab Sahih Bukhari, letaknya di jilid 1 bab Fadl man istabra'a li dinihi nomor 52. Bunyi hadisnya, Haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Zakaria an Amir qala sami'tu an-Nu'man bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhat fara'in yar'a hawla al-hima yushiku ay waqi'ahu ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallahu fi aradihi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Yang kedua dalam kitab Sahih Muslim, terletak di jilid 5 bab akhadzal halal wa syirki syubhat nomor hadis 1599. Bunyi hadisnya, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umar al-Hamdani haddatsana abi haddatsana Zakaria 'an Sya'bi 'an Nu'man bin Bashir qala sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'man bi asba'ihi ila udunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Yang ketiga dalam kitab Sunan Ad-Darimi, terletak di jilid 1 sampai 2 bab al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, nomor hadisnya 2527. Bunyi hadisnya, akhbarana Abu Nu'aim haddatsana Zakaria 'an Sya'bi qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li 'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'an yar'a hawla al-hima wa yushiku ay yuwaqi'ahu wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Selanjutnya kita membahas bagan sanad hadis. Kalau Sahih Bukhari dari Abu Nu'aim, kemudian Zakaria, kemudian dari Amir, dari An-Nu'man bin Bashir, kemudian dari Rasulullah SAW. Kalau Sahih Muslim itu dari Muhammad bin Abdullah dari abihi, yakni Abdullah bin Numair. Dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi, kemudian An-Nu'man bin Bashir, kemudian dari Rasulullah SAW. Kemudian ini dalam kitab Sunan Ad-Darimi sanadnya yaitu dari Abu Nu'aim, kemudian dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi, kemudian dari An-Nu'man bin Bashir, kemudian dari Rasulullah SAW. Kemudian ketiga sanad hadis tersebut dijadikan menjadi satu bagan hadis, jadi digabung.
Kita mulai dari Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah di sini beliau meriwayatkan dari ayahnya, yakni Abdullah bin Numair al-Hamdani. Abdullah bin Numair al-Hamdani ini meriwayatkan dari Zakaria. Zakaria ini adalah Zakaria bin Abi Zaidah. Kemudian begitu juga Abu Nu'aim, beliau meriwayatkan dari Zakaria bin Abi Sa'idah. Kenapa diketahui kalau beliau ini Zakarianya sama? Karena setelah dicari ternyata Abdullah bin Numair al-Hamdani ini pernah meriwayatkan hadis dari Zakaria, dan Zakaria di sini cuma Zakaria bin Abi Sa'idah. Abu Nu'aim juga begitu. Kemudian Zakaria ini meriwayatkan dari Amir dan Asy-Sya'bi. Ternyata setelah dicari di kitab Fathul Bari, Amir huwa Asy-Sya'bi. Amir adalah Asy-Sya'bi. Jadi ini satu orang. Amir sama Asy-Sya'bi itu satu orang, karena nama aslinya dari Asy-Sya'bi adalah Amir bin Syarahil. Asy-Sya'bi itu julukannya. Kemudian Amir Asy-Sya'bi ini meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi dari keterangan tadi bisa diketahui bahwa kalau sanad hadis ini bersambung. Ke tahap yang terakhir yaitu aplikasi kesahihan matan. Tadi kan sudah disebutkan kriteria kesahihan matan. Sekarang kita aplikasikan hadis ini al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun ke kriteria tadi. Apakah memenuhi kriteria tersebut atau tidak? Nah, kita mulai yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis ini menyatakan bahwa halal itu jelas, haram itu jelas, dan perkara di antara keduanya itu adalah perkara yang syubhat atau tidak jelas. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa orang kalau dekat kepada perkara haram, maka ada kemungkinan orang itu jatuh kepada perkara haram. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa baiknya hati ataupun buruknya hati itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dan semuanya ini itu selaras dengan logika dan sesuai dengan realita kehidupan. Jadi hadis ini tuh tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, berarti hadis ini memenuhi kriteria yang pertama. Kriteria hadis yang kedua yakni tidak bertentangan dengan Al-Quran yang muhkam. Contoh ayat Al-Quran yang muhkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, di sini jelas bahwa Allah memerintahkan untuk memakan perkara yang halal. Contoh yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini Allah jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini kan diketahui bahwa hadis ini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kriteria yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Kita tahu bahwa tidak ada satupun hadis mutawatir yang menyatakan bahwa haram tidak jelas, halal tidak jelas, dan bahkan hadis mutawatir itu juga tidak ada yang mengatakan bahwa syubhat itu nggak ada kan. Jadi di sini bisa diketahui bahwa tidak ada pertentangan antara hadis mutawatir dan hadis ini. Hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Justru hadis ini dikuatkan oleh hadis lain seperti hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Nah, disebutkan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Ke kriteria matan hadis yang keempat yakni tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa halal itu jelas, haram itu jelas, dan ulama sepakat bahwa ada wilayah-wilayah syubhat. Dan ulama mereka sepakat bahwa menjaga diri dari perkara syubhat itu termasuk dari bagian warok dan takwa, dan meninggalkan yang meragukan itu lebih utama daripada mengambil resiko dan mendapatkan dosa. Sini diketahui bahwa hadis ini, hadis al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun ini tidak bertentangan dengan para ulama. Kriteria kesahihan matan hadis yang kelima yaitu tidak bertentangan dengan dalil qat'i. Dalil qat'i adalah
dalil yang keabsahannya sudah tidak diragukan lagi, seperti larangan khamar, zina, mencuri. Ini sudah qat'i, sudah pasti, sudah jelas keharamannya. Dan seperti perintah untuk berbuat baik, dermawan, bertakwa, ini sudah jelas bahwa ini perintah. Dan hadis ini, hadis al-halu bayyinun al-haram bayyinun, ini tidak mengatakan hal-hal yang mustahil, tidak menyalahi qawaid syar'iyyah, tidak menyalahi kaidah-kaidah fikih yang telah disepakati. Justru hadis ini menjadi dalil kaidah fikih, yaitu untuk menjauhi perkara yang syubhat. Nah, dari sini berarti disimpulkan bahwa hadis ini itu tidak bertentangan dengan dalil qat'i. Kriteria kesahihan matan hadis yang terakhir yaitu tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat sanadnya. Dari hadis ini sendiri merupakan hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan secara kualitas sanad hadis ini sangat kuat dan tidak ditemukan hadis sahih yang lain yang maknanya bertentangan dengan hadis ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa hadis ini itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat sanadnya. Kesimpulannya, hadis ini memenuhi 6 syarat kesahihan matan hadis, yakni dia tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan ulama salaf, tidak bertentangan dengan dalil qat'i, dan tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat. Jadi matan hadis ini dinyatakan maqbul, yakni diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.